Halo semuanya, di sesi analisis kita kali ini, kita bakal membedah satu topik yang mungkin terdengar sepele, tapi sebenarnya krusial banget buat kenyamanan kita di era digital. Otomatis versus manual refund. Kita bakal lihat gimana sih sebenarnya platform digital itu menangani masalah klasik, yaitu kegagalan transaksi. Pernah nggak sih lagi butuh-butuhnya pulsa atau kuota, pas transaksi malah gagal. Tapi pas dicek, saldo kita tetap aja kepotong. Wah, pasti bikin panik kan? Kepanikan ini tuh sebenarnya bukan cuma soal nominal uangnya aja, tapi lebih kerasa nggak pasti. Uang kita lari kemana nih? Bakal balik nggak ya? Nah, titik masalah inilah yang sering banyak bikin orang jadi ragu buat pakai agen pembayaran digital, apalagi yang skalanya masih kecil. Habis satu fakta yang cukup menarik nih, kegagalan transaksi semacam itu tuh sebenarnya sebuah realitas di dunia infrastruktur digital. Bener-bener nggak bisa dihindari 100%. Penyebabnya juga macam-macam. Bisa jadi jaringan providernya emang lagi down, atau mungkin kita yang salah masukin nomor tujuan, atau server perusahaannya lagi maintenance rutin. Jadi akar masalahnya tuh sebenarnya bukan pada error teknisnya itu sendiri, tapi lebih ke gimana cara uang kita ditangani setelah error itu terjadi. Nah, disinilah mimpi buruknya mulai, terutama kalau sistemnya masih tradisional. Kita seolah masuk ke perangkap sistem manual yang jujur aja ribet banget. Pasti sering kan dengar keluhan kayak gini? Duh, harus chat CS dulu, kirim bukti screenshot, terus disuruh nunggu 1 kali 24 jam, bahkan ada yang sampai 3 hari. Coba bayangin, uang kita yang nyangkut, tapi kita yang repot harus buktiin sana-sini. Proses kayak gini nih yang bikin pelanggan kapok. Coba kita ambil satu studi kasus platform bernama Alizeki, biar kelihatan bedanya. Kontrasnya itu kerasa banget loh. Di satu sisi, sistem manual maksa kita buat CCS dan nunggu berhari-hari. Di sisi lain, ada sistem otomatis kayak Alizeki ini. Nggak perlu repot-repot CCS, dan yang paling penting, masalahnya selesai cuma dalam 1-3 menit aja. Loncat dari hitungan hari ke hitungan menit, ini benar-benar ngubah pengalaman yang tadinya bikin frustrasi, jadi jauh lebih tenang. Terus gimana caranya bisa secepat itu? Rahasianya ada di teknologi yang namanya Real-Time API Connection. Singkatnya, API ini ibarat jembatan komunikasi digital. Sistem Alizeki ini udah terintegrasi langsung dengan provider telekomunikasi lewat perangkat lunak. Artinya, mereka bisa ngelewatin proses input manual yang lambat tadi. Sistem bisa langsung verifikasi status transaksi kita saat itu juga. Nggak butuh lagi agen manusia buat ngecek satu-satu. Karena mesinnya langsung ngobrol sama mesin dalam hitungan detik aja. Biar lebih kebayang, mari kita urutkan alur kerjanya. Ada 4 langkah pasti yang jalan sendiri tanpa kita harus ngapa-ngapain. Pertama, kita isi pulsa, misalnya 20.000. Kedua, ternyata ada kendala dan provider ngirim respons gagal. Ketiga, nah ini yang paling krusial, sistem otomatis langsung mendeteksi balasan gagal tersebut. Dan keempat, saldo 20.000 kita seketika balik lagi ke akun. Seluruh proses ini beres dalam waktu kurang dari 3 menit. Kita bahkan bisa langsung coba transaksi lagi tanpa buang waktu, dan semuanya tercatat rapi. Oke, sekarang kita ngomongin data sedikit biar lebih jelas konteksnya. Tingkat kesuksesan transaksi bulanan di platform ini tuh nyentuh angka 99,8% dari total lebih dari 10.000 transaksi. Angka yang luar biasa tinggi kan? Artinya secara umum sistemnya emang udah jalan mulus banget. Sistem refund otomatis ini sebenarnya ibarat jaring pengaman aja buat kejadian yang super jarang terjadi. Tapi justru keberadaan jaring pengaman inilah yang sangat esensial. Kalau kita lihat proporsinya, 99,8% sukses berarti cuma ada porsi super kecil, sekitar 0,2% transaksi gagal yang butuh refund otomatis. Tapi, jangan salah fokus ke angka kecurnya ini. Poin pentingnya adalah, dengan mengurus yang 0,2% ini secara otomatis dan instan, platform tersebut berhasil membangun rasa percaya untuk semua penggunanya. Logikanya, kalau yang 0,2% aja ditangani sesempurna itu, yang 99,8% sisanya pasti ngerasa jauh lebih aman dong. Dan tahu nggak apa hasil akhir dari teknologi ini? 0. Iya, 0. Selama 2 tahun berjalan pakai model API real-time ini, data mencatat ada 0 kasus. Nggak ada sama sekali kejadian di mana saldo pelanggan nyangkut tanpa solusi. Di dunia digital yang rentan sama error, punya jaminan mutlak kalau uang kita nggak bakal menguap gitu aja, itu benar-benar sebuah pencapaian luar biasa. Sekaligus jadi bukti telak kenapa sistem manual tuh udah mulai ketinggalan zaman. Oh ya, dari penjelasan tadi, ada satu tips praktis nih yang bisa langsung diterapin. Kalau kamu lagi transaksi, terus statusnya muncul pending atau tertunda, stop, jangan panik, dan jangan buru-buru ngulang transaksi. Tunggu aja dulu sekitar 5 menit. Kenapa? Karena jeda 5 menit ini ngasih waktu buat sistem API memastikan status akhirnya. Apakah sukses dan pulsa masuk, atau gagal dan saldo otomatis balik? Sabar sedikit di awal bisa banget mencegah kita bayar double. Sekarang, coba kita lihat dari kacamata bisnisnya. Ada satu angka yang bikin melongo. Keluhan pelanggan soal saldo terpotong itu turun drastis sampai 80%.
Kebayang dong seberapa besar beban yang hilang dari pundak tim customer service? Karena refundnya udah otomatis, CS nggak perlu lagi capek-capek nanganin komplain-komplain yang berulang. Sisa 20% pertanyaan yang masuk, bikin tim CS bisa bener-bener fokus ngelayanin kasus yang emang butuh sentuhan analisis manusia. Efisiensi operasional tingkat tinggi banget kan? Jadi efek dominonya itu masif banget. Cuma dari menyelesaikan satu error kecil seharga Rp20.000. Kita rangkum ya. Pertama, tingkat kepercayaan pelanggan jelas naik drastis karena mereka merasa aman. Kedua, kayak yang baru dibahas, tim CS jadi nggak kewalahan. Ketiga, volume transaksi ikut naik, soalnya pengguna nggak ragu buat nyoba lagi kalau ada garansi pasti. Dan keempat, ini bikin platform tersebut beda jauh dari konter pulsa biasa yang pastinya nggak punya fitur secanggih ini. Otomatisasi ini bukan cuma soal ngelindungin pelanggan, tapi juga jadi senjata ampuh buat pertumbuhan bisnis. Sebagai penutup sesi kita kali ini, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Setelah ngelihat sendiri gimana lebarnya jurang efisiensi, ketenangan pikiran, dan rasa percaya antara sistem lama yang lelet sama sistem API modern yang otomatis, di era serba real-time ini, masihkah Anda mengandalkan sistem manual? Memahami apa yang terjadi di balik layar ini harusnya bikin kita sadar untuk mulai menuntut standar layanan digital yang lebih baik. Terima kasih udah ngikutin analisis kali ini, semoga wawasan ini bermanfaat buat kamu, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.